Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eka Fadila Permatasari dari kelas SF211B dengan nomor NIM 332198221090. Di sini saya ingin mencari nilai validitas dan juga reliabilitas untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Statistika Farmasi dengan dosen pengampu Ibu Alifa Sabrina SPD MPD. Nah, teman-teman, di sini saya sudah mempunyai data untuk dicari nilai validitasnya dan juga reliabilitasnya. Di sini kita menggunakan aplikasi SPSS. Nah, di sini saya menggunakan aplikasi SPSS versi 27 ya, teman-teman. Langkah pertama itu kita blok dulu dari pertanyaan 1 sampai ke total dan juga dari responden 1 sampai responden 80, teman-teman. Setelah diblok, kita copy atau kita salin ya, teman-teman. Setelah itu kita masuk ke dalam aplikasi SPSS. Nah, setelah data yang tadi kita salin, lalu kita masuk ke dalam aplikasi SPSS. Yang pertama itu kita klik dulu di kotak yang pertama, lalu kita paste data yang tadi yang sudah kita copy ya, teman-teman. Nah, setelah sudah dipindahkan datanya, selanjutnya kita akan mengubah yang tulisan luar ini menjadi pertanyaan 1 atau P1 sampai dengan P25. Caranya itu dengan kita mengklik yang ini, yang variable view. Kita klik, setelah itu kita ganti name-nya ini menjadi P1 sampai dengan P25 ya, teman-teman. Nah, untuk yang terakhir ini kita ganti dengan tulisan total ya. Nah, setelah name-nya diubah, kita juga harus mengubah desimalnya ini dari 2 menjadi 0. Nah, setelah kita ubah name-nya dan juga desimalnya, kita kembali lagi ke data view. Nah, di sini langkah pertama untuk mencari validitasnya itu kita mengklik dari analyze ini, lalu kita cari yang correlate, kemudian kita klik yang bivariate ini ya, teman-teman. Nah, setelah ini kita harus memindahkan data yang berada pada kotak sebelah kiri ke kotak sebelah kanan. Dengan cara itu, ini kita blok dulu semuanya, lalu kita pindahkan. Nah, setelah dipindahkan ke kotak sebelah kanan, lalu kita klik OK. Untuk ininya tidak usah diganti ya, teman-teman. Kita langsung klik saja OK. Setelah kita klik OK, maka akan muncul tampilan seperti ini pada SPSS. Dan jika muncul tabel seperti ini kita copy saja lalu kita pindahkan ke dalam Excel ya, teman-teman. Setelah kita masuk ke dalam aplikasi Excel, selanjutnya kita akan paste data yang tadi sudah kita copy. Nah, ini kan datanya banyak banget ya, teman-teman, ada P1 sampai dengan P25. Ini akan sulit untuk menentukan data validitasnya karena datanya terlalu banyak. Nah, maka dari itu kita harus meng-hide atau menyembunyikan data P1 sampai P25 dengan cara memblok data P1 sampai dengan data P25.
setelah diblok kita klik ya ujung ini, lalu kita klik sembunyikan atau kita klik hide. Nah, setelah disembunyikan kan tinggal data totalnya ini. Nah, data totalnya ini tuh bisa kita gunakan untuk melihat dia itu valid atau tidak. Itu bisa menggunakan dua cara. Cara yang pertama itu dia dengan menggunakan tabel R, dan cara yang kedua itu dengan menggunakan indexing. Yang akan dibahas pertama menggunakan tabel R terlebih dahulu ya. Nah, teman-teman, kalian bisa mencari tabel R itu melalui internet ya, karena di internet itu sangat banyak sekali. Nah, ini saya sudah mempunyai tabel R-nya di sini. Nah, untuk tabel R ini dia mempunyai rumus ya, teman-teman. Rumusnya itu ini DF sama dengan N dikurangin 2. Nah, N itu apa sih? Nah, N itu adalah jumlah responden yang digunakan pada setiap penelitian atau pada data. Nah, tadi kan kita menggunakan responden sebanyak 80. Jadi, 80 dikurangi 2 sama dengan 78. Nah, jadi nilai kita yang untuk acuan itu di sini kita menggunakan yang angka 78. Dan untuk tingkat signifikansi untuk uji dua arah di sini kita menggunakan yang ini ya, yang 0,05. Sekarang kita cari untuk nilai 78. Nah, untuk 78 nilai tabel R-nya itu sebesar 0,2199. Nah, selanjutnya kita beralih kembali ke Excel ya. Nah, teman-teman, di sini kan ada nilai percent correlation. Nah, nilai percent correlation itu adalah nilai R hitung di mana dia untuk menentukan valid atau tidak valid, maka harus dibandingkan dengan nilai R tabel. Jadi di sini nilai R tabel itu dia harus lebih kecil dibandingkan nilai percent correlation. Jadi contohnya di sini P1 itu dia 0,539. Nah, ini dia valid karena nilai percent correlation-nya ini lebih besar dibandingkan dengan nilai R tabel. Nah, jadi untuk P1 ini dia valid, untuk P2 dia valid, untuk P3 dia tidak valid karena nilainya lebih kecil daripada R tabel. Untuk P3-nya dia untuk P4-nya dia valid, P5-nya dia valid, P6-nya dia valid, P7-nya dia valid, P8-nya dia valid, P9-nya dia valid, P10-nya dia valid. Nah, di P11 ini dia tidak valid, P12-nya valid, P13-nya tidak valid, P14-nya dia tidak valid juga, P15-nya valid, P16-nya valid, P17-nya valid, P18-nya tidak valid, P19-nya valid, P20-nya valid, P21 valid, P22-nya valid, P23-nya valid, P24-nya valid, dan P25-nya juga valid. Nah, kemudian ada cara kedua untuk menentukan dia valid atau tidaknya itu dengan menggunakan nilai string ini, teman-teman. Jadi, kalau untuk nilai string ini dia itu harus dibandingkan dengan 0,05. Jadi kalau nilai R-nya ini, kalau nilai string-nya ini, dia lebih besar daripada 0,05, berarti dia tidak valid ya. Nah, di sini P1 dan P2-nya dia valid, P3-nya dia tidak valid, P4, P5, P6, P7, P8, P9, dan P10-nya itu valid. Nah, di sini P11-nya dia tidak valid. Kemudian untuk P12-nya valid, P13 dan P14-nya dia tidak valid. P15, P16, P17 itu dia valid. P18-nya tidak valid. P19, P20, P21, P22, P23, P24, dan P25 itu dia valid ya, teman-teman. Jadi sama aja jika menggunakan nilai dari R tabel dan juga dengan menggunakan nilai string, itu hasilnya sama. Kemudian setelah kita mendapatkan data mana yang valid dan tidak,
selanjutnya kita akan menentukan data ini tuh reliabilitas atau enggak sih. Nah, itu dengan cara kita menggunakan aplikasi SPSS kembali. Jadi kita buka aplikasi SPSS-nya dulu ya teman-teman. Sudah masuk ke aplikasi SPSS kembali untuk menentukan nilai data ini tuh reliabilitas atau enggak sih. Nah, caranya itu yang pertama kita klik analyze, kemudian kita cari scale, terus kita klik yang reliability analysis yang ini ya. Nah, kemudian kita harus pindahkan lagi data yang berada di kotak sebelah kiri, kita pindahkan ke kotak sebelah kanan. Caranya masih sama, kita blok, tetapi yang kita pindahkan hanya P1 sampai P25 aja teman-teman, totalnya tidak usah. Ini kita pindahkan ke kotak items. Nah, tadi kan kita sudah menentukan tuh teman-teman, mana sih data yang valid sama data yang tidak. Nah, untuk kotak di sebelah kanan ini, untuk data yang tidak valid itu tidak usah dimasukkan. Jadi data tidak valid kembalikan lagi ke kotak yang sebelah kiri. Tadi kan yang nggak valid itu ada 5 ya. Ada P3, P11, P13, P14, dan juga P18. Nah, data tersebut tidak usah dimasukkan di kotak yang berada di sebelah kanan. Jadi P3 ini kita kembalikan ke sebelah kiri. Kemudian P11 ini juga kita kembalikan. Kemudian P13 juga kita kembalikan. P14 kita kembalikan, dan yang terakhir P18. Nah, kalau sudah dibalikkan yang tidak validnya ke kotak yang sebelah kiri, selanjutnya kita klik OK. Setelah kita klik OK, maka akan muncul tampilan seperti ini, reliability. Variabel dikatakan reliable apabila Cronbach's alpha-nya ini lebih besar dari 0,70. Nah, di dalam kotak ini, Cronbach's alpha-nya ini mempunyai atau mendapatkan hasil sebesar 0,747. Yang artinya lebih besar dari 0,70. Maka dapat dikatakan variabel yang digunakan dalam penelitian ini sudah reliable ya teman-teman. Nah, sekian penjelasan dari saya mengenai untuk mencari nilai validitas dan juga reliabilitas ya teman-teman. Semoga dapat dimengerti. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe ya teman-teman. Dadah.